Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Baik, kemarin sudah saya berikan ini PDF ya, kertas print-printan, dan kalian coba belajar sendiri ya kemarin ya. Baik, materinya baru yaitu tentang vektor. Vektor ini pelajaran yang menarik ya, yang menarik. Oke, kita langsung saja tidak berlama-lama. Kita lihat ke soal yang pertama ini. Jadi diketahui vektor-vektor. Nah, cara penulisan vektor itu huruf kecil, kemudian ada tanda di atasnya ya. Jadi misalkan U seperti ini, atau kadang juga dibuat begini ya. Jadi bebas mau seperti ini, ada garis biasa atau garis yang pakai arah, boleh ya. Garis pakai arah, bebas. Nah, diketahui vektor-vektor, ada vektor U, isinya adalah A tambah 1, dan 2. Ini seperti koordinat, ya, seperti koordinat. Kalau kita menulis koordinat kan biasanya X, Y, ya kan? X, Y. Nah, kenapa kok di sini ada sampai 3 ya? X, Y, Z, gitu ya. Ini kan dia, ada A, kemudian ada A tambah 1, kemudian ada 2, gitu ya. Kenapa sampai 3? Jadi kalau X, Y berarti kan dia hanya bidang datar ya kan, hanya bidang datar. X, Y ya kan. Kenapa ada X, Y, Z? Berarti dia 3 dimensi gitu ya, 3 dimensi. 3 dimensi itu berarti seperti ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z gitu ya. Jadi dia 3 dimensi. Nah, pada vektor biasanya lebih sering yang dibahas untuk yang 3 dimensinya ya, 3 dimensi. Oke. Jadi vektor itu sebenarnya mirip seperti koordinat ya, koordinat kartesius. Oke, kita lanjutkan. Diketahui vektor-vektor U sama dengan A tambah 1 dan 2. Dan itu bukan U ya. Nah, ini keliru. Ini tulisannya adalah V ya. Seharusnya ini V. Oke, itu V. Jadi vektor U dan vektor V. Kemudian isinya adalah 1, 1, 1. Ya. Jadi ingat cara menggambarkan vektor 1, 1, 1 itu maksudnya bagaimana? Ini katakan di sini ke sini 1, ke sini ini ya, misalkan ke sini juga 1, kemudian ke sini 1. Nah, di manakah gambar 1, 1, 1 gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan, ini kita gambarkan ke sini. Kemudian ini kita gambarkan juga ke atas ya. Ini kita gambarkan ke sini. Nah, nanti 1,1 tuh di sini ya. Kelihatan nggak? Jadi posisi 1,1 itu di sebelah sini. Sebentar ya, kita ulang. Oke. Posisi 1,1 itu ini misalkan ini dulu ya, ini dulu. Ke sini. Kemudian ini ke sini. Nah, nanti yang ini dia akan berada ke atas. Nah, sehingga di sini titik 1,1. 1,1,1 gitu ya gambarnya. Nah, jika vektor proyeksi U pada V, perhatikan ya kalimatnya ya. Jika vektor proyeksi U pada V adalah W. Nah, vektor proyeksi itu ini. Ya, vektor proyeksi itu adalah ini. U pada V. Jadi U pada V berarti di sini vektor U kali vektor V ya. Vektor U kali vektor V. Dibagi dengan apa istilah ini? Ini adalah jadi kalau melihat seperti ini simbol begini, ini artinya panjang vektor ya. Ini artinya panjang vektor. Oke. Ini panjang vektor. Nah, kemudian yang atas ini U dot V ya, ini dibacanya U dot V. Ini ya. U dot V, ini dibaca dot. Oke, ini dibaca dot. Atau perkalian
perkalian dot gitu ya, perkalian dot. Karena nanti dalam vektor ada perkalian cross, ada perkalian dot ya. Perkalian cross ini berarti perkalian silang, ada perkalian dot. Oke. Nah, selanjutnya jadi kalau perkalian dot itu nanti menghasilkan bilangan ya. Jadi ini menghasilkan panjang itu bilangan, kemudian perkalian dot juga menghasilkan bilangan juga nanti jadinya ya. Oke. Nah, jadi proyeksi vektor U pada V adalah W. Ingat, ini adalah proyeksi vektor. Jadi kalau misalkan saya katakan proyeksi vektor, misalkan saya bilang proyeksi vektor A pada B, misalkan A pada B, pada vektor B. Berarti nanti proyeksi vektornya adalah vektor A dot vektor B dibagi dengan panjang vektor B ya dikuadratkan, ini dikalikan dengan vektor B gitu ya. Ini yang namanya proyeksi vektor A pada B. Jadi urutannya begitu. Kalau dibalik kata-katanya misalkan ini sekarang proyeksi, kita ganti proyeksi vektor B pada A ya, pada A. Proyeksi vektor B pada A. Berarti nanti jadinya apa? Vektor B dot vektor A ya, vektor B dot vektor A dibagi dengan vektor A, panjang vektor A dikuadratkan dikalikan dengan vektor A. Jadi urutannya diperhatikan. A pada B dengan B pada A itu hasilnya berbeda ya, hasilnya berbeda. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke soalnya. Maaf ya. Oke. Nah, kita lihat. Sekarang kita kerjakan soalnya ya. Jadi W itu sudah ada, proyeksi vektor U pada V itu sudah ada, yaitu bentuknya W. Nah, kita kembalikan nanti. Ini W-nya kita tuliskan sebelah sini sudah. Kemudian ini kita tuliskan apa itu U dot V ya, U dot V, vektor U dot vektor V maksudnya. Jadi A tuliskan ini vektor U kan, yang ini vektor U, kemudian ini vektor V ya. Nah, perkalian dot itu adalah perkalian antar elemen ya, antar elemen ini. Antar elemennya. Ini sebelah sini ya. Antar elemen. Jadi A kali 1, A tambah 1 kali 1 dan 2 kali 1 ya. Perkalian elemennya. Terus diapakan? Dijumlahkan. Oke, dijumlahkan. Nah, itu perkalian dot. Kemudian sehingga jadilah A kali 1 itu A, kemudian ini juga A tambah 1 kali 1 ya, A tambah 1, kemudian tambah 2, ini nanti jadi 2A tambah 3 per 3, kalikan 1, 1 ya. Nah, vektor W itu kan isinya 2, 2, 2 ya kan, 2, 2, 2. Berarti kalau kita bisa menuliskan mengambil seperti perkalian. Jadi kalau saya punya misalkan vektornya 2, 6, 12 misalkan. Ini bisa kita tuliskan apa? 2 kalikan 1 kalikan 3 di sini 4 dikalikan 6 ya. Di sini 6 gitu kan. Gitu. Jadi penulisannya bisa seperti ini. Seperti distribusi ya, seperti distribusi. Oke. Nah, ini jadinya seperti ini. Kemudian karena sebelah kiri dan sebelah kanan harus sama, kan tanda sama dengan nih. Sebelah kiri dan sebelah kanan harus sama, maka kita perhatikan vektornya di sini sudah sama nih. Vektornya ya kan? Berarti pengalinya 2 di sini berupa bilangan ya. 2 di sini berupa bilangan. Ini bilangan. Ini skalar ya, atau istilah lainnya adalah skalar. Oke? Skalar. Ini juga skalar. Nah, berarti skalarnya harus sama, kan gitu kan? Skalarnya harus sama. Sehingga jadi skalarnya harus sama.
2A tambah 3 per 3 harus sama dengan 2. Ya, kita kerjakan seperti biasa sehingga dapat A-nya adalah 3 per 2. Kan begitu kan? Oke, A-nya adalah 3 per 2. Nah, selanjutnya. Oke. Oh, sebentar. Yang perlu kita perhatikan tadi yang di bagian pembilangnya ya. Penyebutnya. Panjang vektor. Nah, panjang vektor itu bagaimana mencarinya? Panjang vektor itu caranya adalah, oke, kita lihat ya. Panjang vektor itu, panjang vektor. Nah, misalkan saya punya vektornya 3, 5, 7 misalnya ya, 3, 5, 7. Ini vektor K misalkan ya, vektor K. Oke. Nah, panjang vektor K itu sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat ya, sama dengan akar dari 9 ditambah 25 ditambah 49 ya kan, sama dengan akar dari 34 ditambah 49. Berapa ini? Akar dari 83 ya, 83. Gitu ya. Ini panjang vektor. Oke. Jadi panjang vektor tuh gampang saja ya mencarinya ya. Tinggal dikuadratkan per elemennya. Karena ini panjang vektor V, berarti vektor V isinya 1, 1, 1. Berarti akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Oke. Seperti itu ya. Jadi tidak ada masalah ya. Sehingga nanti jadinya akar 3 dikuadratkan, hilanglah, makanya jadi tinggal 3 ya, tinggal 3. Oke. Nah, selanjutnya karena yang ditanya adalah panjang vektor U, sedangkan vektor U-nya masih berupa A tambah 1 dan 2, dan A-nya sudah kita peroleh, yaitu 3 per 2 ini, 3 per 2 ini, maka ya tinggal kita gantikan saja. Berarti vektor U isinya adalah 3 per 2, 5 per 2, dan 2 ya. Sehingga kita kerjakan panjang vektor U, 3 per 2 dikuadratkan, 5 per 2 dikuadratkan, 2 dikuadratkan ya kan. Ini 9 per 4, ini 25 per 4, ini tambah 4. Sehingga kalau dijumlahkan, ini kenapa kok jadi 50? Karena 4 di sini dibuat 16 per 4 ya kan. 16 per 4. Sehingga nanti 9 tambah 25 itu adalah 34, 34 tambah 16, 50. 50 per 4. Nah, 50 per 4 kenapa jadi 5 per 2? Ada yang tahu? Kenapa 50 per 4 itu menjadi 5 per 2 akar 2? Kita perhatikan. 50 per 4 itu adalah 25 kali 2 per 4, ya kan? Nah, akar 25 itu kan ada 5. Akar 4 itu berapa? 2. Berarti 5 per 2. Yang di dalam tinggal 2. Ya. Jadilah 5 per 2 akar 2. Oke, itu ya. Jadi ini yang mungkin kalian kemarin, wah ini kok cuma dikasih beginian ya. Apa bingung nanti kita ya? Ya, oke, sekarang sudah saya jelaskan seperti itu ya. Ya, ini dia. Biar kelihatan semuanya ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Soal yang kedua kemarin ya. Diberikan dua vektor U dan V dengan U adalah negatif 1, negatif 2, 1. Dan V 2, 1, 1. Jadi vektor U dan vektor V. Nah, ini kadang lupa ditulis ya. Ini harus ada ininya ya. Menandakan dia bahwa vektor itu ada simbol itunya. Besar sudut yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut. Oke, nah ini menarik ini. Jadi kan vektor itu bisa membentuk sudut ya. Sama seperti garis. Kalau garis itu kan ketika ada dua buah garis ya kan. Kemudian dia... Nah, apa bedanya vektor dengan garis? Apa bedanya vektor dengan garis? Kalau garis, dia tidak berujung. Oke. Kalau vektor, dia memiliki pangkal, kemudian dia jalan. Nah, gitu ya. Nah, ini tanda panahnya hanya satu arah. Kalau garis, tanda panahnya dua arah. Jadi, vektor itu memiliki pangkal ya, memiliki pangkal. Oke. Gitu.
Dan tanda panah di sini maksudnya arahnya ya, arahnya kemana, gitu ya. Dan dia memiliki panjang. Jadi kalau vektor itu ya cuma dari sini sampai sini saja. Ini sampai sini. Ini mirip, jadi vektor ini mirip seperti segmen garis ya, mirip segmen garis. Oke. Segmen ya, segmen. Nah, sekarang kita lihat. Jadi kalau ada dua vektor, nah, misalkan satu lagi vektornya ini yang warna merah ya, satu lagi vektornya warna hijau misalkan, pangkalnya sama ya, pangkalnya sama sehingga nanti membentuk sudutnya. Oke, gitu. Nah, kita lihat. Jadi yang ditanya adalah besar sudut yang dibentuk. Oke, besar sudut yang dibentuk. Nah, sekarang kita perhatikan. Untuk mencari vektor ya, untuk mencari sudut vektor, kita punya rumus ini ya, perkalian dotnya. Nah, seperti tadi ya, ini perkalian dot. Oke, perkalian dot pada kasus ini adalah ini ya. U dot V itu adalah panjang vektor U kalikan panjang vektor V dikalikan dengan cos theta ya, cos theta. Oke. Nah, sehingga bagaimana? Kalau kita ingin mencari cos theta, sehingga didapat cos theta itu adalah ini. Ini perlu diingat. Ini saja ya yang perlu diingat untuk mencari cos theta. Jadi cos theta itu adalah perkalian dot U dan V ya, perkalian dot U dan V. Oke. Kemudian, nah ini panjang vektor U berarti vektor U dikuadratkan masing-masing kemudian dijumlahkan. Dan panjang vektor V ini dikuadratkan masing-masing ya, ini dikuadratkan masing-masing kemudian dijumlahkan. Kita lihat. Panjang vektor U. Oke. Vektor U-nya adalah negatif 1, negatif 2, 1. Negatif 1, negatif 2, 1. Dikuadratkan. Sehingga diperoleh nanti 1. Yang ini 1 ya. Ini 1. Yang ini 4. Kemudian ini 1. Dijumlahkan jadinya akar 6. Vektor V, ini vektor V. Kita kuadratkan masing-masing. Berarti 2 kuadrat, 1 kuadrat, 1 kuadrat, 6 juga ya. Oke, sekarang U dot V ya. U dot V. U dot V itu kalikan masing-masing ya, kalikan masing-masing elemennya ya, per elemen. Berarti U dot V itu nanti per elemennya, per posisinya. Berarti ini posisinya ya kan dikalikan. Sehingga diperolehlah negatif 1 kali 2, negatif 2. Negatif 2 kali 1, negatif 2. Dijumlahkan negatif 4, tambah 1, negatif 3. Nah, tinggal kita kerjakan. Cos theta, diperolehlah cos theta sama dengan ini negatif 3 per akar 6 kali akar 6 jadi 6 ya. Negatif 3 per 6. Jadi negatif setengah. Nah, kita kembali ke trigonometri. Sudut berapa yang menghasilkan negatif setengah? Kan begitu. Sudut berapa yang menghasilkan negatif setengah? Yang perlu diingat adalah ini apa namanya? Sudut istimewa itu ya, sudut istimewa. Yang sin cos tan itu kan. Oke. Sin cos tan ya kan. Masih ingat kan? Jadi kalau yang menghasilkan setengah berarti sudutnya 60 derajat. Cos 60 derajat itu hasilnya adalah setengah. Tapi karena ininya negatif, berarti dia terpengaruh oleh kuadran, Nah, di kuadran berapa cos itu bernilai negatif? Di kuadran berapa cos bernilai negatif? Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Di sini semuanya positif. Sin cos tan. Yang di sini hanya sin yang positif. Di sini hanya tan ya, tan yang positif. Di sini hanya cos yang positif. Berarti cos itu bernilai negatif di sebelah sini, ya kan? Nah, untuk mencari cos berapa di sini, biar dapat 60 derajat, ini akan sama saja dengan cos dari mirip dengan cos karena dia ingin di kuadran kedua, berarti kan dia nilai negatif ya. 60 derajat itu nanti sama saja dengan 180 dikurangkan dengan 60 derajat, ya kan? Ini cos 100, ini jadi negatif cos 60 derajat. Kan gitu kan? Cos 180 derajat kurang 60 derajat itu berapa?
ini cos 120 derajat. Atau bisa juga di kuadran ketiga, yaitu berarti cos 180 derajat ditambahkan 60 derajat, ya kan? Cos 180 derajat ditambah 60 derajat, maka ini akan sama dengan negatif cos 60 derajat, yaitu cos 240 derajat. Berarti sudutnya bisa 120 derajat atau 240 derajat. Oke. Jadi ternyata kita mempelajari mempelajari vektor juga berhubungan erat dengan trigonometri, ya. Jadi kita mempelajari vektor sangat berhubungan erat dengan trigonometri. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga kemarin, ya. Oke. Oke, kita perhatikan. Jika ada diberikan 3 buah vektor, vektor A, B, dan C. Jika A tegak lurus pada B, maka vektor A kurang vektor C. Oke. Nah, sekarang ada yang baru nih yang kita lihat, ya. Ada hal yang baru yang kita lihat, yaitu penulisan vektor dalam bentuk ada IJK, ya. Ada IJK. IJK itu adalah vektor satuan, ya, vektor satuan. Jadi vektor satuan maksudnya apa? I itu adalah vektor satuan 1,0,0, ya. Jadi dia menunjukkan pada sumbu X. Kemudian vektor J itu juga vektor satuan menunjukkan pada sumbu Y, ya, pada sumbu Y. Kemudian K ini juga vektor satuan menunjukkan pada sumbu Z, gitu ya. Oke. Jadi vektor I, J, K. Nah, jadi kalau maknanya ini, ya, kita lihat vektor B ini, vektor B, ya. Vektor B itu adalah negatif 2I ditambah 4J ditambah 5K. Oke, maknanya apa berarti? Negatif 2 kalikan dengan 1,0,0 tambah 4 kalikan 0,1,0. Ini pemaknaannya saja, ya, belum mengerjakan soalnya. Ditambah 5 kalikan 0,0,1, ya. Berarti ini nanti jadinya negatif 2,0,0. Kemudian ini 0,4,0. Ini 0,0,5. Sehingga vektor B-nya ini akan sama dengan, kalau dijumlahkan semua berarti nanti jadinya negatif 2,4,5. Nah, sama seperti yang kita pahami tadi sebelumnya dari awal, ya. Jadi ternyata vektor B itu adalah negatif 2,4,5, gitu ya. Jadi jangan bingung, ya, jangan bingung. Oke. Nah, vektor C-nya, berarti vektor C-nya adalah kalau kita tanpa IJK berarti vektor C-nya adalah negatif 3, ya kan? 2,1, gitu kan? Vektor A-nya berarti 3x, ya kan? 3x, x, negatif 4. Ya, vektor A, B, dan C-nya. Jadi jangan bingung melihat penulisan vektor, ya. Bisa pakai IJK, bisa juga pakai yang cara standar, ya, cara standar. Oke. Nah, kita kerjakan sekarang soalnya. Jadi ada 3 buah vektor. A, B, C, ya. 3 buah vektor A, B, C. Jika A tegak lurus. Nah, poin tegak lurus ini apa artinya ini kalau tegak lurus? Perkalian produknya, perkalian dot produknya, perkalian dotnya ini, perkalian titiknya menghasilkan 0. Jangan harus diingat. Kalau A tegak lurus pada B, maka perkalian titiknya menghasilkan 0. Oke. Nah, perkalian titik itu apa tadi? Perkalian titik berarti perkalian per elemen
per posisi ya. Berarti kalau A dot B 3x dikalikan dengan negatif 2 ya kan. Kemudian x kalikan dengan 4. Ini. Kemudian negatif 4 kalikan dengan 5. Ini ya kan, negatif 4 kali 5. Kemudian kita kerjakan seperti biasa, negatif 6x, ini 4x, kemudian ini negatif 20 ya kan. Maka jadinya negatif 2x kurang 20 sama dengan 0, sehingga x-nya sama dengan negatif 10 ya kan. Jadi kita sudah dapat x-nya negatif 10. Yang ditanya adalah vektor A kurang vektor C. Ya, karena x-nya sudah dapat negatif 10, berarti vektor A-nya adalah negatif 30, kemudian negatif 10, dan negatif 4. Tinggal dikurangkan. Negatif 30 kurang 3, ya kan? Negatif 30 kurang, negatif 30 kurang negatif 3. Jadinya tambah 3 ya, jadinya negatif 27. I, dia pakai I ya. Gak apa-apa. Kemudian negatif 10 kurang 2, jadinya negatif 12, ini negatif 12C. Kemudian negatif 4 kurang 1, jadinya negatif 5K. Oke. Jadi penulisan vektor bisa menggunakan IJK atau dengan cara yang standar saja ya. Oke. Nah, kemudian soal yang selanjutnya ya. Soal yang selanjutnya. Oke. Soal keempat ya. Kemarin saya beri berapa soal? Oke, ada 5 soal ya. Oke, soal keempat. Vektor PQ itu isinya 2, 0, 1. Dan PR itu sama dengan 1, 1, 2. Jika PS sama dengan setengah PQ, maka vektor RS. Jadi, vektor itu bisa dibuat juga menjadi bentuk huruf besar tuh, maksudnya apa tuh? PQ itu misalnya gini, P titik pangkalnya kemudian menuju Q ya. Gitu. Ini jadinya vektor PQ, vektor PQ. Oke, itu vektor PQ. Kemudian itu ya maksud gambaran dari vektor PQ. Nah, kita lihat, kita langsung kerjakan. PS sama dengan setengah PQ ya. PS sama dengan setengah PQ. Jadi ada 4 titik gitu ya, ada 4 titik. PQRS gitu ya. PQ RS gitu misalkan, di sini R, di sini S gitu ya. PQ sudah ada, kemudian PR sudah ada, ini PR. Kemudian PS ini. Kemudian apalagi yang ditanya? RS ya, RS. Oke, gitu ya. Nah, kita lihat. Jadi yang ditanya adalah yang di sebelah sini ya. Oke. Nah, PS sama dengan setengah PQ. Ya, tinggal kita kerjakan saja ya kan. Setengah dari PQ. PQ-nya sudah ada, kita kalikan setengah. Jadilah ini PS ya. Ini PS. Nah, RS itu kita lihat ya. Sebentar. RS. Oke, untuk mencari RS, RP tambah PS. RP, mana RP? RP berarti ini dibalik ya. Kalau kita pakai ini RP, kemudian ke PS. Gitu ya. Nah, jadi untuk mencari R ke S, karena kita nggak punya apa-apa modalnya, berarti kita punyanya modal PR. PR kan sudah ada nih PR. Nah, kemudian PS kan sudah ada. Nah, maka kita mencarinya dari RP, ya kan? RP ke PS. Nah, jadi ditambahkan. Ini dari sini ya, saya ulangi ya, dari titik sini. Kita mau ke sini nih, Tapi kita nggak punya apa-apa nih amunisinya. Maka kita dari R ke P dulu ya kan. Baru dari P kita ke S gitu ya. Saya ulangi ya.
pakai tinta hijau. Dari R ini R, kita ke P dulu, nih, kemudian baru ke S, gitu ya. Jadi berjalan dia. Oke, dia berjalan. Nah, RP itu kan kebalikan dari PR, ya kan? Kita punyanya RP, kebalikan dari PR, maka tinggal dikasih nih negatif. Oke, negatif ini kan? Nah, negatif PR. Sehingga tinggal kita jumlahkan saja, ya kan? Ini negatif 1, kemudian ini negatif 1 tambahkan dengan 1, negatif 1 tambahkan dengan 0, ya kan? Kemudian negatif 2 tambahkan dengan setengah, sehingga RS-nya kita punya, gitu ya. Oke. Nah, ini coba kalian kerjakan sendiri ya, dipahami sendiri ya. Coba dikasih penjelasan sejelas-jelasnya ya, Nah, oke, coba kita kerjakan saja ya. Diketahui vektor A 2, negatif 1, 2, dan vektor B 4, 10, dan 8. 4, 10, 8. Agar vektor X itu A kurang K, B, vektor A kurang K kali vektor B, tegak lurus dengan B. Jadi, yang ingin tegak lurus itu adalah X itu tegak lurus dengan si B ya. Apa akibatnya kalau X tegak lurus dengan si B? Berarti perkalian dotnya harus 0 ya, perkalian dotnya harus 0. Nah, itu tegak lurus. Oke. Nah, vektor X itu terdiri dari ini vektor A, ini bisa dituliskan dalam bentuk matriks ya. Jadi kan kalian sudah belajar matriks ya. Jadi vektor ini sangat banyak kaitannya dengan materi-materi yang lain ya. Kemudian kurang K kali vektor B. Ini K kali vektor B. Ingat K-nya dikalikan, jadi vektor X-nya tuh berbentuk seperti ini. Atau dituliskan dalam bentuk seperti ini, berarti 2 kurang 4K, negatif 1 kurang 10K, 2 ditambah 8K. Gitu ya. Jadi ini vektor X-nya. Nah, tinggal kita kerjakan ke perkalian dotnya. Apa itu perkalian dot? Berarti perkalian ke masing-masing elemen, ke ini, kan vektor X kali vektor B. Vektor B-nya ini, ya kan? Berarti elemennya di posisinya. 2 kurang 4K kalikan dengan 4. Nanti negatif 1 kurang 10K kalikan dengan 10. 2 ditambah 8K kalikan dengan 8. Ini ya. Oh, oke. Ternyata B-nya adalah negatif 8 ya. Di sini negatif 8. Keliru menulisnya ya. Negatif 8. Ini ya. B-nya negatif 8. Oke. Sehingga kita tuliskan. Ini dia. Sudah kita kalikan ini. Bentuknya seperti ini. Kemudian hasilnya adalah. Ini 2 kalikan 4. 8. Negatif 4 kalikan 4, negatif 16. Negatif 1 kalikan 10, negatif 10. Negatif 10K kalikan negatif 10, kalikan 10, negatif 100K. Sehingga diperolehlah K-nya sama dengan negatif 1/10. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, sehingga poin-poinnya adalah, poin-poin tentang vektor ini adalah, ini dia ya. Nah, ini materinya. Jadi vektor itulah ruas garis berarah ya, sehingga vektor itu memiliki panjang dan arah. Jadi panjang dan arah. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan. Ini vektor U gitu kan. Bisa juga dibuat sebagai titik ya. Oke. Seperti itu. Nah, kalau vektor O 0, vektor 0, berarti panjangnya 0, Jadi dia hanya berupa titik. Ini hanya berupa titik ya. Vektor 0 itu hanya berupa titik. Oke. Kemudian operasi penjumlahan vektor.
Nah, operasi penjumlahan vektor seperti tadi. Jadi kalau kita punya vektor A ke sini, ini vektor B. Saya kasih warna lain ya, warna merah misalkan, ini vektor B. Nah, maka vektor A tambah B itu adalah jadi kalau A, ini A ya kan. Nah, ini juga sebagai B kan, ini juga sebagai B. Nah, maka vektor A tambah B itu adalah yang ini. Sini. Oke, sininya. Itu seperti itu ya. Jadi, nah kelanjutannya ini ya, kelanjutannya. Oke. Nah, kalau pengurangan vektor berarti dia nanti ditulis negatif. Negatif itu berarti lawannya ya, lawan arahnya ya. Oke. Hanya berlawanan arahnya. Oke, kemudian nah kalau vektor pengurangan seperti ini tadi kan hanya berlawanan arahnya ya, berlawanan arah. Oke. Jadi ini misalkan nih, ini vektor A berarti tadi lawannya ya, karena tadi vektor A dari sini awalnya ke sini, maka lawan negatif vektor A itu adalah lawannya. Oke, kemudian vektor satuan. Nah, vektor satuan sebelumnya harus tahu dulu panjang vektor. Ini panjang vektor. Ini panjang vektor seperti yang saya sampaikan tadi. Akar dari kalau dia kita buat x, y, z ya kan, x, y, z. Nah, ini dikuadratkan. Berarti akar dari x kuadrat tambah y kuadrat ditambah z kuadrat. Ini namanya panjang vektor ya. Panjang vektor. Oke. Oke, nah ini tadi yang saya bilang, apa itu kok ada muncul IJK? Ini namanya vektor basis. Vektor basis itu adalah tadi, berarti I itu adalah 1,0,0. J itu adalah 0,1,0 ya. Kemudian K itu adalah 0,0,1 ya. Jadi kalau kita lihat seperti matriks juga ya, seperti matriks gitu. Oke. Ini tadi vektor basisnya ya. Nah, sehingga kalau kita lihat secara gambar, nah secara gambarnya kita tadi ya seperti saya bilang x, y, z, atau bisa juga yang penting dia ada 3 dimensi ya. Ini kan 3 dimensi kan? 3 dimensi. Jadi kalau ini vektor A ini tadi, nah ini vektor A 2, 3, 1. 2, 3, 1. Berarti x-nya sejauh 2, 1, 2, ya kan? Kemudian y-nya sejauh, dia pakai warna hijau ya. Y-nya pakai warna hijau. Y-nya sejauh 3 berarti 1, 2, 3. Nah, ke sini. Kemudian Z-nya pakai warna biru ya. Z-nya sejauh 1, berarti ke atas 1. Nah, gitu. Sehingga jadi diperolehlah. Nah, ini dia. Oke. Di situ dia vektor A. Oke. Gitu. Nah, ini tadi panjang vektor sudah ya. Nah, operasi penjumlahan dan pengurangan. Seperti biasa, operasi penjumlahan ya berarti menjumlahkan yang sama posisinya ya. Dan atau mengurangkan yang posisinya sama gitu ya. Kemudian perbandingan ruas garis ya, rumus perbandingan ruas garis. Nah, ini perbandingan ruas garis ini karena sesuai dengan vektornya ya, sesuai dengan sudut yang dibentuk oleh vektornya. Oke, ini sederhana saja, berarti kalau kita punya AP berbanding dengan PB, yaitu M berbanding N, gitu kan. Nah, ini akan sama saja dengan panjang N dikalikan vektor AP sama dengan M kali vektor PB, gitu ya. Seperti itu. Nah, sehingga kita peroleh nanti vektor P itu adalah yang di tengah sini ya. Jadi kayak segitiga ya, segitiga dulu. Waktu belajar kesebangunan ya, kesebangunan dan kekongruenan. Gitu. Oke. Kemudian perkalian skalar. Nah, ini perkalian skalar. Jadi kalau perkalian skalar, istilah lainnya perkalian skalar, perkalian dot ya, perkalian dot yang kita lakukan tadi ini dot. Ini nama lainnya perkalian skalar gitu ya. Jadi panjang vektor A kali panjang vektor B kalikan dengan cos alfa. Ada yang dibentuk sudutnya di sini.
Jadi harus ingat trigonometri ya, trigonometri. Kemudian proyeksi ortogonal. Proyeksi ini seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi vektor A ini diproyeksikan, maka jadilah dia vektor C. Jadi vektor A kita proyeksikan pada vektor B, ini kan vektor B. Kita peroleh hasil proyeksi pada B adalah yaitu C. Ini C-nya tadi ya. Jadi diproyeksikan. Sehingga kita menuliskannya vektor C itu adalah vektor A perkalian skalar vektor A dan vektor B dikalikan dengan panjang dibagi dengan panjang vektor B, gitu kan? Nah, ini dikuadratkan dikalikan dengan vektor B. Itu ya proyeksi tadi ya, proyeksi. Jadi proyeksi A pada B, berarti proyeksi A pada B yang dituju adalah vektor B-nya di sini ya. Proyeksi A pada B-nya. Oke, kira-kira itu dulu untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa dipahami dengan baik, dengan benar. Kemarin sudah kalian tuliskan, nah tadi hari ini penjelasannya. Silakan bisa diulang-ulang lagi ya, mulai dari soal pertama. Coba kerjakan secara mandiri, tuliskan soalnya, kemudian kerjakan secara mandiri. Sehingga kalian nanti bisa tahu apakah sudah paham atau belum ya. Baik, begitu dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.